Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas apa yang disebut dengan terobosan bagian yang kedua. Sebelumnya, saya harapkan bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Kita akan baca lebih dulu ayatnya supaya saudara bisa mengerti dan kita bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Jadi sudah kasih Tuhan, ini ayat yang luar biasa yang kita ngerti bahwa Daud adalah orang yang mampu menerobos dan akhirnya dia menjadi orang yang bisa duduk di tahta kerajaan. Walaupun dia adalah orang yang pun dikatakan tidak masuk hitungan, tetapi di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang betul-betul masuk hitungan. Saudara kasih Tuhan, untuk menerobos, itu selalu Tuhan memakai apa yang kita punya, apa yang ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang tidak ada dalam hidup kita. Dia akan awali dari apa yang kita punya, dia awali dari apa yang kita bisa. Itu Tuhan, saudara pengasih Tuhan. Jadi kita mesti ngerti apa yang Tuhan bisa kerja di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara melihat kisah ini, kita akan tahu ada satu kisah seperti ini. Dalam Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ini ketika Tuhan menjumpai Musa dan Tuhan ingin pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel, di mana Tuhan mulai mengangkat Musa di awal dari apa yang ada di tangan Musa, yaitu tongkat. Selalu seperti itu, bahwa di dalam hidup kita tanpa saudara sadari ada sesuatu yang Tuhan bisa pakai untuk saudara menerobos. Dikatakan lanjutnya di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi saudara pengasih Tuhan, selalu seperti itu. Apa yang ada, apa yang bisa kita lakukan untuk dipakai Tuhan supaya kita bisa menerobos. Tidak ada sesuatu yang sulit buat kita, lalu Tuhan membuat cari yang sulit, lalu saudara tidak bisa melakukan. Jadi artinya bahwa di dalam hidup kita ada kemampuan kecil yang saya seringkali sebut benih yang membuat saudara bisa menerobos mencapai apa yang Tuhan mau. Dan kita melihat tentang apa yang disebut dengan Daud. Ketika Daud mengalahkan yang namanya Goliat, dia menggunakan apa yang ada yang bisa dia lakukan, yaitu hanya dengan dikatakan batu. Dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Jadi apa yang Daud lakukan itu hal yang sederhana. Jadi apa yang ada di tangan, apa yang dia bisa lakukan untuk menerobos. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam hidup saudara dan saya itu ada kekuatan kecil yang bisa membuat saudara itu menerobos. Saudara kasih Tuhan, tetapi ada yang disebut dengan kecerdikan, kebijaksanaan, hikmat, dan lain sebagainya, itu harus ada dalam hidup kita, tidak asal-asalan. Artinya bahwa Daud tidak mengambil batu di pinggir jalan, dia tidak asal mengambil batu, tetapi dia katakan bahwa dia mengambil batu dari dasar sungai, mencari batu yang licin. Ini hikmat, ini pakai kecerdasan. Jadi sudah kasih Tuhan, ada yang ada di tangan kita, tetapi juga kita menggunakan kecerdasan, menggunakan kecerdikan supaya kita bisa menerobos, tidak asal-asalan. Begitu Daud juga mengalahkan Goliat, tidak sekedar melempar begitu saja tanpa tenaga,
pasti dia menggunakan tenaga, teknik, dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih Tuhan, yang harus saudara tahu bahwa ketika kita melakukan ini, kita ini tidak boleh bersandar dengan kekuatan kita. Sekalipun itu kecil dalam hidup kita, kita tidak boleh bersandar. Walaupun itu mungkin kita mampu, kita tidak boleh bersandar. Dikatakan pada 1 Samuel 17 ayat yang 45 dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi Daud ketika melawan Goliat, dia menggunakan batu, dia mencari batu yang licin, tapi ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata, aku datang pakai nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ini artinya bahwa Daud tetap bersandar kemampuan dan kesanggupan Tuhan. Ada 3 hal pagi hari ini yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ada kekuatan di dalam hidup kita. Walaupun kecil, dan itu Tuhan akan pakai. Yang kedua, kita mesti menggunakan hikmat, pikiran kita, kecerdasan kita. Dan yang ketiga yang sangat penting, kita tetap harus bersandar kepada kemampuan dan kesanggupan Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi saudara pengasih Tuhan, saya kira hal ini mesti terjadi dalam hidup saudara, bahwa saudara adalah orang yang bisa menerobos, orang harus memakai pikiran kita, tetapi tetaplah bersandar dengan nama Tuhan yang memberi kesanggupan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, dan tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bila hidup kami adalah hidup yang boleh maju bersama dengan Tuhan dan mendapatkan kemenangan, menerobos dan menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya.